siapa lagi yang mau peduli? Emang kita pikir guru-guru di sekolah, anak-anak kita ini peduli apa? Dengan masa depan anak-anak kita. Karena guru anak-anak kita di sekolahnya itu udah disibukkan dengan hal-hal yang lain. Mereka nggak cuma ngurusin anak kita doang. Iya, sekelas 30 gitu. Bener banget, Bung. Iya, gimana satu-satu pengen ngurusin gitu. Ibu aja bingung gitu. Tetapi kalau kita sebagai orang tuanya saja ya, tidak berusaha gitu, berupaya membangkitkan potensi anak-anak kita, akhirnya anak-anak kita ini siapa yang mau mengurus mereka gitu? Siapa yang mau peduli sama mereka? Iya. Kalau bukan orang tuanya. Sedangkan orang tuanya ini adalah satu-satunya gitu, pelampung bagi mereka. Nah, tapi kan kadang kita sebagai orang tua itu pengennya tahu beres gitu. Anak bermasalah di satu hal, ya sudah, ini solusinya. Solusinya juga bukan hal yang kita pikirkan secara dalam gitu. Tetapi kita ingin secara instan. Ya, contohnya begini, Bung, misalnya anak kita lemah nih di pelajaran matematikanya. Terus udah deh, kita kursus matematika. Nah, itu ya Bang. Itu cara yang simpel gitu. Dipaksa gitu. Benar. Kamu harus bisa. Benar. Kita nggak pernah merasakan gitu bagaimana anak-anak kita ini tersiksa gitu dengan aktivitas yang diberikan oleh orang tuanya. Apakah mereka enjoy gitu selama mereka melakukan les tambahan ini? Kalau mereka aja merasa ini beban, kenapa kok kita masih paksakan juga? Karena ada loh, Bung, ini kasus yang saya tuh dengar langsung dari si orangnya gitu. Ini anak masih usianya SD ya, sama SD. masih SD, sama orang tuanya sudah dileskan matematika. Saya nggak usah sebutkan lah nama lesnya, soalnya cukup terkenal. Ya. SD Pak. SD. Udah les matematika. Udah les matematika. Dan les matematikanya itu kan seharusnya yang namanya pelajaran matematika itu kan mengasah logika berpikir. Tapi ini dihafalin. Dan ada jenjangnya, ada tahapannya gitu. Dan selalu hal yang sama yang diulang-ulang. Akhirnya ya anak juga jenuh lah. Pastilah. Dia harus melakukan hal ini ya setiap dia ke tempat les dia melakukan hal yang sama gitu. Nah, bayangin Bung, seorang anak SD aja ya, yang saya dengar cerita langsung ya dari orang ini, dia diam-diam ketika diantarkan ke tempat lesnya, dia menunggu gitu sampai orang tuanya itu pergi pulang meninggalkan dia dari tempat les. Terus dia diam-diam dia keluar pagar, nggak tahu pergi ke tempat yang lain. Udah ini ya udah membelot gitu. Benar. Ini disadari setelah berbulan-bulan lamanya. Orang dari pihak les itu menelpon si orang tuanya, kok anak ibu nggak pernah datang les? Si ibunya kaget lah. Loh, saya nganterin kok. Saya pastikan gitu anak saya masuk ke tempat les. Dia nggak pernah yang namanya bolos les. Wah, si pihak sekolah juga bingung. Pihak tempat les juga kaget gitu. Kok bisa gitu? Akhirnya disepakatilah antara orang tua dengan pihak les itu ingin cari tahu ini anak kemana gitu. Nah, setelah disepakati waktunya untuk menyelidiki gitu, mengapa anak ini nggak pernah datang ke tempat les. Si anak ini cerdas banget Bung. Dia masuk ke tempat les dan ditungguin di belakang pagar. Apakah orang tuanya ini sudah pergi atau belum? Ternyata ketika orang tuanya sudah pergi mobilnya, anak ini keluar dari tempat les itu. Pergilah dia. Saya rada lupa nih dia perginya kemana gitu. Apakah ke tempat game online atau ke tempat yang lain gitu. Nah disitulah akhirnya anak itu kepergok. Nah, tapi ya alhamdulillahnya orang tuanya bijak. Kenapa sih nak? Kok kamu begini? Kamu kan istilahnya datang ke tempat les ini untuk belajar. Kok kamu malah seperti kayak melarikan diri seperti ini gitu. Akhirnya anaknya jujur Bu. Anaknya bilang saya jenuh Bu. Saya jenuh untuk belajar hal yang ini lagi gitu. Saya pengen hal yang lain. Udah di sekolah
saya belajar matematika, di tempat les saya belajar matematika lagi gitu kan, kapan saya belajar yang lain gitu. Sedangkan saya nggak begitu suka dengan matematika. Nah disitulah orang tuanya baru tersentak. Oh seperti itu kejadiannya. Nah sudah, akhirnya diberhentikan lah di tempat les tersebut. Ya masa sih kita menginginkan kejadian yang sama gitu. Anak kita melakukan hal yang istilahnya di luar akal sehat baru kita sadar gitu. Padahal anak SD tuh ya. Anak SD loh. Gimana kalau udah gede gitu ya? Benar. Ini ada yang lebih lucu lagi gitu. Parah lagi. Murid saya langsung. Dia dari kelas 1 SMA udah diberikan bimbel. Oh iya Pak, SMA kan biasanya buat kelulusan. Benar, buat kelulusan ya. Iya. Nah, dia dari kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA itu konsisten ikut bimbel. Nggak pernah berhenti gitu. Karena tujuannya agar anak ini masuk fakultas kedokteran. Karena masuk fakultas kedokteran kan sulit, ya kan? Nah, karena anak ini cita-citanya masuk fakultas kedokteran, ya sudah deh, orang tuanya itu saya memberikan kesempatan kepada anaknya untuk ikut bimbel, ya agar persiapannya lebih matang. Dan lucunya pas ujian nasional gitu kan, saya kan udah yakin nih anak pasti lulus nih ujian nasional. Karena dulu kelulusan itu tergantung dari ujian nasional, Bung. Iya, zaman dulu seperti itu ya Pak. Zaman dulu seperti itu. Jadi kesempatan kita hanya sekali. Iya. Ngeri juga ya. Nggak ada istilahnya pelajaran-pelajaran yang bisa membackup gitu agar kita lulus hanya ujian nasional doang. Nah akhirnya ya sudah, pas ujian nasional nih ya, ini anak padahal udah keterima di fakultas kedokteran. Kan biasanya ujian masuk fakultas kedokteran atau fakultas-fakultas yang lain itu sebelum ujian nasional. Dulu seperti itu. Iya. Ya, ini anak keterima nih di fakultas kedokteran kan. Pas ujian nasional, saya udah bilang ke anaknya, nak, kamu tetap belajar ya, tetap konsisten belajar. Agar apa? Karena ujian nasional ini adalah nyawa kamu. Kamu kalau nggak lulus, meskipun kamu keterima di fakultas kedokteran, kamu nggak akan bisa. Iya, kayak gitu pernah tuh ada tuh. Iya, tenang Pak, saya pasti bisa Pak. Ya, Bapak nggak usah khawatir, saya kan bimbel gitu kan. Saya kaget tuh. Pas setelah ujian nasional, hasilnya kita dapatkan, itu anak di pelajaran biologi. Ya. Itu kan seharusnya makanan empuk tuh buat anak-anak yang mau kuliah di fakultas kedokteran. Oh iya. Ya, pelajaran biologi kan. Betul. Di pelajaran biologi itu dia hancur nilainya. Kenapa tuh katanya semua? Ya dia nggak mampu. Intinya itu aja. Baru udah bimbel dari kelas 1. Iya. Bayangin coba, dia sudah melakukan persiapan yang sedemikian rupa, tetap aja gitu. Tidak bisa memberikan yang terbaik. Jadi itu Bung yang menurut saya gitu ya, bahwa ketika anak gitu kita berikan pelajaran-pelajaran tambahan di luar sekolah, itu belum tentu loh hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apalagi pelajaran yang kita nggak sukai. Dan kita merasa bodoh di situ gitu. Nah benar. Jadi orang tua kita mencap bodoh itu. Benar. Seharusnya kan orang tua ini ketika dia tahu nih, oh kelemahan anak saya ini di pelajaran ini, ya sudah kita akui saja ini kelemahan anak kita. Kita cari tahu apa kelebihan anak kita. Di pelajaran apa anak kita ini strength-nya gitu, kekuatannya. Dan kita fokus ke sana agar apa? Agar nilai anak kita ini itu semakin menjadi lebih baik gitu. Kalau yang menjadi kelemahannya ya sudah, ya. Yang penting nak kamu berusaha saja. Karena apa? Kalau kita paksa juga, anak kita merasa terbebani gitu. Tetapi kalau anak kita berikan beban kepada sesuatu yang dia sukai, dia tidak merasakan itu beban, tetapi sesuatu yang fun gitu. Nah oleh karena itu Bung, kita sebagai orang tua harus berhati-hatilah dalam perkataan kita, ucapan kita. Karena apa? Perkataan maupun ucapan kita adalah doa bagi anak-anak kita. Oke Pak Doni, terima kasih banyak. Dan tidak ada anak yang bodoh sebenarnya. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada orang tuanya yang bodoh. Oke baik, silakan kalau misalnya mau ditanyakan langsung silakan langsung ke link deskripsi atau langsung di kolom komentar, tanyakan saja keadaan yang di
tanyakan atau tentang episode-episode sebelumnya juga boleh. Baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.